Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa tatap muka walaupun secara asinkron dengan menggunakan video ini. Secara harapan saya itu tidak mengurangi niatan kita, keseriusan kita untuk menuntut ilmu. Jadi pada kesempatan kali ini Mas Mbak semua, kita akan mempelajari materi selanjutnya untuk mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu conditional statement dalam Python, yaitu nanti dengan menggunakan if statement. Baik, if statement itu adalah fitur yang ada di dalam bahasa pemrograman, di mana dia digunakan untuk mengendalikan alur dari algoritma berdasarkan kondisi tertentu. Kemudian if statement ini biasanya disebut sebagai conditional programming atau decision logic. Jadi Mas Mbak nggak perlu khawatir gitu ya, nggak perlu bingung juga bahwa di beberapa referensi ada yang menyebutkan if statement, ada yang menyebutkan conditional programming, ada yang menyebutkan decision logic ya. Jadi itu sama saja. Intinya adalah bagaimana cara kita mengendalikan alur dari algoritma. Jadi itu berguna dari if statement ini. Dimana untuk mengendalikan algoritma itu didasarkan pada kondisi tertentu. Adapun outline yang akan kita bahas pada perkuliahan kali ini adalah setidaknya 5 hal ini. Yang pertama, if statement dengan kondisi tunggal. Kemudian bagian kedua adalah if statement dengan kondisi ganda. Yang ketiga adalah if statement dengan kondisi jamak. Yang keempat, if statement jika kondisinya bersarang atau nested condition. Kemudian yang terakhir adalah beberapa contoh program berkaitan dengan if statement. Kemudian untuk materi bahasan yang pertama, jadi Mas Mbak perlu ketahui bahwa penggunaan conditional statement pada Python nanti setidaknya menggunakan 3 jenis perintah ini. Jadi yang hanya menggunakan if saja, kemudian yang kedua adalah if dan else, dan yang ketiga adalah if, elif, dan else. Kapan penggunaan masing-masing perintah ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Baik, yang pertama adalah if statement dengan kondisi tunggal, yaitu dengan menggunakan if saja. Jadi contohnya ini if statement untuk kondisi tunggal ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi true atau false. Kemudian jika true maka komputasi akan dilakukan, sebaliknya jika false maka proses komputasi atau treatment itu akan di skip. Nah, ini contohnya algoritmanya, flowchartnya adalah sebagai berikut. Test expression di situ, kemudian true, jadi body of if-nya, jadi proses komputasinya. False akan di skip. Jadi Mas Mbak kalau lihat di sini akan terlihat bahwa kalau true dia akan diproses di sini, sementara kalau false dia akan skip, dilompati. Sintaksnya adalah if condition kemudian do something, apa perintahnya yang digunakan. Kemudian condition digunakan untuk mengevaluasi boolean value. Boolean itu biner ya, true or false. Jadi kalau biner 0,1, kalau boolean itu true or false. Baik, ini contoh permasalahan yang menguji apakah input merupakan bilangan positif. Jadi yang diuji hanya apakah dia bilangan positif. Jadi seperti yang disebutkan tadi bahwa ini adalah untuk kondisi tunggal. Maka yang diuji pun juga sama. Apakah dia bilangan positif. Jadi kalau dibuat algoritma seperti ini, start tentukan nilai X. Kemudian X apakah lebih besar dari 0? Jika ya, print X bilangan positif. Itu sekali lagi jika true. Jika no, kemudian dia di skip. Ya, sekali lagi di sini bisa terlihat proses atau treatment itu dilakukan jika kondisinya booleannya bernilai true atau yes. Sementara kalau false dia di skip. Ini adalah jenis if statement yang pertama, yaitu if statement untuk kondisi tunggal. Maka Mas Mbak bisa mencoba code ini. Jadi X sama dengan 5, if X lebih besar dari 0, print X adalah positif. Nah ini code-nya ya, nanti bisa dicoba.
Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke untuk membuka langsung jendela Python. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengaktualisasi flowchart yang sudah dibuat di program pertama, yaitu kita menuliskan code-nya. Jadi seperti terlihat di flowchart bahwa inputnya itu melalui deklarasi, maka inputnya juga di dalam code ini. Nah, kita definisikan di sini kan X sama dengan 5, kemudian pengandaiannya adalah if lebih besar. Nah, ini kemudian harus ada titik 2 di situ. Kemudian di sini aksinya yang kita tuliskan adalah print. Apa yang mau dituliskan di sini? Yang pertama adalah tuliskan X-nya dulu adalah positif. Nah, baik. Ini adalah prosesnya ya, Mas Mbak. Jadi decision-nya di sini. Ini kondisi yang ingin dicapai, kemudian jika benar dia dilakukan. Else-nya adalah langsung skip, jadi langsung selesai. Kemudian kalau kita coba run, 5 adalah bilangan positif. Sini terlihat ya, 5 adalah bilangan positif. Coba kalau misalkan kita di sini kita isikan min 2, kemudian kita run, sudah nggak ada aksi apapun karena dia di skip. Kalau dia diisikan 3 misalkan, 3 adalah bilangan positif. Baik, jadi Mas Mbak, berikut adalah cara menuliskan coding untuk flowchart dari logika if tunggal, if dengan kondisi yang tunggal. Bagian yang kedua itu adalah if statement dengan kondisi ganda. Jadi untuk kondisi ganda maka ada dua kondisi yang diputuskan, apakah sekumpulan input itu masuk ke kondisi yang mana. Perintahnya adalah if else. Jadi kalau tadi kondisi tunggal if saja, untuk kondisi ganda dia menggunakan if dan else. Guna dari if statement kondisi ganda ini adalah digunakan untuk mengevaluasi kondisi true or false. Jika true maka komputasi akan dilakukan, sedangkan jika false maka akan dikenakan proses komputasi yang berbeda. Jadi baik jika true or false, dua-duanya dikenakan treatment, namun treatment yang berbeda. Baik, itu adalah guna dari if statement kondisi ganda. Nah, kemudian ilustrasi secara flowchartnya, jadi untuk if statement kondisi ganda adalah sebagai berikut, Mas Mbak. Ada test expressionnya, jadi ada pengujiannya, ada pertanyaan, ada kondisinya. Kemudian kalau true dia dikenakan operasi, false pun dia juga dikenakan operasi. Kemudian sintaksnya adalah if condition do something else do alternative. Jadi ada dua jenis proses yang dilakukan. Jadi yang pertama proses pertama dan ini proses kedua jika false. Baik, contoh programnya adalah menguji apakah input merupakan bilangan positif atau negatif. Jadi Mas Mbak sekali lagi di sini yang diuji dua kategori ini ya, positif atau negatif. Kalau tadi hanya positif saja pertanyaannya, sekarang positif atau negatif. Maka flowchartnya atau logika secara diagram alirnya adalah sebagai berikut algoritmanya. Start, kemudian inputkan X, apakah, nah sekali lagi di sini, kemudian apakah X lebih besar sama dengan 0, jika yes, cetak X adalah bilangan positif, jika no, X adalah bilangan negatif. Selesai. Baik. Nah, baik Mas Mbak, di sini terlihat code-nya. Sekali lagi Mas Mbak, jika inputnya ini menggunakan modul ini, ya, maka ini menggunakan manual input. Hal ini berbeda dengan if statement untuk kondisi tunggal tadi, kita menggunakan deklarasi, artinya dia nilainya itu diterjemahkan pada saat kita menulis program. Sementara kalau ini manual input, ini diinputkan pada saat berjalan dan menggunakan keyboard. Nah, ini untuk proses yang pertama, inputkan X itu di coding yang pertama ini. Kemudian if X sama dengan lebih besar 0, maka print X bilangan positif, itu yang ini prosesnya. Kemudian else kondisi yang lain, print X adalah bilangan negatif, yang kemudian selesai.
Baik, selanjutnya akan kita buka jendela program Python untuk mencoba coding berikut. Pada bagian ini kita akan mencoba untuk menuliskan code dari contoh program untuk if statement dengan kondisi ganda. Seperti halnya terlihat di flowchart di situ bahwa ada pengandaian di situ yang diinputkan adalah X. Namun inputnya di sini berbeda dengan program tunggal tadi. Kalau dia menggunakan deklarasi, sekarang menggunakan manual input. Karena dia menggunakan manual input, maka kita tuliskan di sini sama dengan integer dari input. Yaitu nanti ada tulisnya, quote-nya di inputnya adalah inputkan, kemudian titik 2 if X besar dari 0 adalah positif. Kemudian kondisi yang kedua, cabangnya adalah negatif. Jadi seperti hanya dijelaskan di teori tadi bahwa pada if statement kondisi ganda itu yang digunakan code-nya adalah if dan else. Nah, ini sekali lagi inputnya ini menggunakan manual input, jadi codingnya seperti ini. Kemudian ini untuk kondisi pertama, ini untuk cabangnya yang lain. Jadi kalau kondisi yang pertama ini tidak terpenuhi, maka yang dilakukan adalah yang alternatif prosesnya. Kemudian kalau kita run, ada perintah ini inputkan X, maka kita isikan misalkan X-nya 4, enter, 4 adalah bilangan positif. Kemudian kalau kita rerun, kita coba misalkan kita inputkan min 2. Nah, di sini ada isinya min 2, maka kalau kita enter, min 2 adalah bilangan negatif. Jadi Mas Mbak, nah ini adalah cara untuk menuliskan if statement atau kondisi-kondisi di mana terdapat dua kondisi yang ingin dipenuhi. Jadi ada dua alternatif kondisi di mana masing-masing kondisi memiliki aksi yang berbeda. Saya rasa ini yang bisa kita lakukan. Selanjutnya akan kita berganti ke if statement untuk kondisi jamak. Selanjutnya kita masuk ke kondisi yang ketiga dari if statement, yaitu untuk kondisi jamak. Jadi untuk kondisi jamak ini kita menggunakan if, elif, dan else. Kondisi jamak ini lebih dari dua kondisi yang diuji. Untuk definisinya adalah if statement kondisi jamak ini digunakan untuk mengevaluasi lebih dari dua kemungkinan kondisi, di mana masing-masing kondisi memiliki urutan proses tersendiri. Proses evaluasi dilakukan berurutan mulai dari kondisi if, kemudian ke elif, kemudian terakhir ke else. Jadi berurutan Mas Mbak ya. Jadi yang dievaluasi if-nya dulu. Kemudian selanjutnya elif, terakhir adalah else. If statement kondisi jamak itu secara diagram alir bentuknya adalah sebagai berikut. Jadi test of expression pertama true di proses pertama, false ada pengujian lagi ini untuk elif-nya. Baik, test expression of elif. Kalau true dia di proses untuk treatment elif. Kemudian kalau false ini body of else. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Di if condition do something, elif conditionnya masuk di sini diuji yang elifnya. Kemudian do alternatif 1, kemudian else alternatif kedua. Jadi ada 3 buah treatment. Nah, ini mewakili kondisi-kondisi tertentu. Jadi ini pengujian kondisi pertama, jika true dia diproses, else false ya. Kemudian dia diuji lagi di sini ada untuk kondisi elif, elif benar dia diproses untuk spesifik jika kondisi elif, false untuk kondisi false. Menguji apakah sebuah bilangan itu merupakan bilangan positif, negatif, atau nol. Jika seperti ini kondisinya, maka diagram alirnya adalah sebagai berikut. Start, kemudian diinputkan X, apakah X lebih besar sama dengan 0? Jika ya, print X adalah bilangan positif. Jika no, kita uji lagi.
Apakah X sama dengan 0? Jika ya, maka kita cetak print X sama dengan 0. Kemudian jika no, maka X adalah bilangan negatif. Jadi ini if, ini elif, ini else. Nah, maka sintaksnya bisa kita tuliskan sebagai berikut. X sama dengan integer dari input. Kemudian jika X lebih besar dari 0, maka print X adalah bilangan positif. Kemudian jika X sama dengan 0, kita cetak X sama dengan 0. Else-nya adalah berarti kalau tidak positif dan tidak 0, maka dia adalah bilangan negatif. Baik Mas Mbak, ini adalah contoh untuk penggunaan kondisi jamak. Nah, ini selanjutnya akan kita coba di Python-nya langsung untuk mengilustrasikan bagaimana cara kerja dari coding berikut. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk membuat code untuk if statement dengan kondisi jamak, gitu ya. Jadi seperti terlihat di flowchart bahwa X-nya itu kan melalui manual input, maka kita harus inputkan juga code-nya. Inputkan, nah, yaitu kita isikan jika X lebih besar dari 0, maka kita definisikan aksinya yaitu print X bilangan X sama dengan 0, maka yang kita lakukan adalah print X 0 ya. Kemudian else di luar kondisi yang pertama dan kedua ini, jadi sesuai dilihat di flowchart. Jadi kalau dia tidak lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 0, maka adalah negatif. Jadi ini adalah if statement dengan kondisi jamak ya, seperti yang terlihat di code berikut. Kemudian kalau kita run, nah nanti akan muncul inputkan X. Kalau kita isikan misalkan 5 adalah bilangan positif. Kalau kita rerun, kemudian kita inputkan 0 misalkan, maka 0 adalah 0. Kalau kita rerun, kita masukkan min 3, hasilnya adalah min 3 adalah bilangan negatif. Jadi bisa terlihat bahwa ketiga jenis bilangan tadi kalau kita inputkan akan menghasilkan output yang sesuai. Di Mas Mbak, di dalam code atau di dalam algoritma harus jelas dulu inputnya apa. Di sini inputnya X, kemudian pengkondisinya apa ya, ini adalah kondisi yang ingin dicapai, kemudian proses atau treatment untuk masing-masing kondisi. Ini yang seperti kemarin kita jelaskan bahwa di if statement itu adalah bagaimana cara kita mengendalikan algoritma dengan kondisi tertentu, berdasarkan kondisi tertentu. Baik, ini adalah code untuk if dengan kondisi jamak. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah membandingkan dua bilangan, apakah kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Kalau dibuat algoritma seperti ini kalau tadi inputnya cuma 1, sekarang inputnya 2. Jadi kita bandingkan sekarang. Inputnya ada X dan Y. Maka kondisi pertama, jika X kurang dari Y, maka kita cetak X kurang dari Y. Kalau no, kita uji apakah X lebih dari Y. Jika iya, maka kita cetak X lebih dari Y. Jika tidak, maka kalau tidak, X-nya kurang dari dan tidak lebih dari, maka sama. Jadi itu 3 kondisi. Kemudian sintaksnya adalah sebagai berikut. X sama dengan integer dari input X. Y adalah integer dari input. Kemudian if pertama X kurang dari Y. Jika iya, maka cetak X kurang dari Y. Elif kondisi yang lain, apakah X lebih besar dari Y. Jika iya, print X lebih dari Y. Else-nya print X sama dengan Y. Selanjutnya akan kita coba di Python untuk mengilustrasikan bagaimana cara kerja program berikut. Baik, jadi pada program berikut kita diminta untuk membandingkan dua jenis input yang menjadi masukan dalam program.
Kemudian kita minta untuk mengklasifikasikan apakah dia masuk ke kondisi pertama, yaitu X kurang dari Y, atau kondisi yang kedua, X lebih dari Y, atau sama dengan. Baik, untuk menuliskan kodenya, kita bisa sebagai berikut. X, kemudian Y, karena ini di flowchartnya menggunakan manual input, jadi kita terapkan cara seperti ini. If X Y kurang Y. Kemudian kondisi yang kedua, maka yang dilakukan adalah print lebih dari Y. Kemudian terakhir, kondisi yang terakhir, else dan Y. Baik, jadi ini ada ketiga kondisi sesuai dengan apa yang tertulis di flowchart. Jadi jika X kurang dari Y, maka dicetak X kurang dari Y, lebih dari, maka yang muncul adalah statement berikut, dan yang ketiga ini 1, yang ini 2, dan ini adalah kondisi ketiga. Jadi kita run, dimana menginputkan misalkan X-nya 2, Y-nya 6 misalkan, nah, maka X kurang dari Y. Kemudian jika X-nya 8 misalkan, Y-nya 3, maka X lebih dari Y. Begitu juga jika kita masukkan X-nya 5, Y-nya juga 5, maka yang muncul adalah X sama dengan Y. Jadi Mas Mbak, berikut adalah cara menuliskan coding sesuai dengan flowchart dengan menggunakan if statement untuk kondisi jamak. Jadi seperti lihat di sini ada lebih dari 2 kondisi. Selanjutnya, Mas Mbak, kita masuk ke if statement untuk kondisi bersarang. Kondisi bersarang ini adalah kondisi yang berlapis. Jadi di dalam kondisi ada pengujian selanjutnya. Jadi if statement kondisi bersarang ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi yang di dalamnya terhadap alternatif kondisi lagi. Mas Mbak perlu ketahui bahwa di kondisi bersarang ini di beberapa literatur itu disebutnya adalah nested condition. Jadi sama aja ya. Kondisi bersarang dan nested sama. Ilustrasi grafiknya untuk if statement kondisi bersarang ini atau nested bentuknya sebagai berikut. Jadi baik di sebelah true or false di kondisi pertama, kondisinya apakah terpenuhi atau tidak. Kemudian selanjutnya ada filter selanjutnya, nested condition kedua, nested condition pertama dan kedua. Jadi sama-sama diuji lagi. Kemudian di sini baru menjurus ke proses pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ya, itu ya Mas Mbak ya. Kemudian sintaksnya adalah sebagai berikut: if condition, kemudian if nested condition pertama, baru do proses pertama. Else-nya baru do proses kedua. Else baru kalau salah yang kondisi pertama ini yang sebaris ya Mas Mbak. If nested condition kedua, do proses ketiga, else-nya do proses keempat. Baik, ini adalah sintaksnya. Nah, contoh programnya adalah sebagai berikut: menentukan apakah seseorang memiliki kondisi yang sehat dan memiliki body mass index yang ideal berdasarkan suhu badan dan tinggi badan, berat badan. Jadi ada 3 kondisi yang digunakan: suhu badan, tinggi badan, dan berat badan. Perlu Mas Mbak ketahui, ini BMI itu adalah body mass index, itu formulanya adalah weight dan height. Jadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi berat badannya Mas Mbak berapa dibagi tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan. Ya, sekali lagi dalam satuan meter. Tentunya kalau kita ketahui bahwa misalkan tinggi badan saya 173, maka height-nya itu adalah 1,73 atau 173 dibagi 100 ya Mbak. Kemudian body mass index itu dikatakan underweight jika di bawah 18,5, normal itu 18,5 sampai 24,9, overweight itu antara 25 sampai 29,9, dan very overweight atau sangat berlebihan berat badannya itu jika 30 ke atas. Ini Mas Mbak nanti bisa menghitung sendiri ya.
Flowchartnya untuk program tadi adalah yang pertama diinputkan suhu badan, berat badan, dan tinggi badan. Kemudian kita hitung body mass index, itu adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, baik. Kemudian apakah, nah jadi Mas Mbak perlu ketahui kalau hari ini kita ada pandemi COVID, itu tentunya sangat paham bahwa kita itu dikatakan sehat atau tidak itu kalau suhu badannya batasnya 37,5. Kalau di atasnya kita berarti tidak sehat, kalau di bawah itu berita kita bisa dikatakan sehat. Baik, kalau yes, kita suhu badannya kurang dari sama dengan 37,5, maka kita uji apakah BMI-nya kurang dari 18,5. Jika ya, sehat namun underweight. Kemudian kalau no, lihat lagi apakah kurang dari 24,9. Jika iya, sehat dan berat badan normal. Kalau no, dihitung lagi apakah BMI-nya kurang dari 29,9. Jika iya, maka sehat namun kelebihan berat badan. Kemudian kalau F-nya berarti lebih dari 29,9, maka dia sehat namun sangat kelebihan berat badan. Begitu juga kalau ini else, jadi no, jadi apakah kurang dari sama dengan 37,5 suhu badannya. Kalau tidak, kita lihat apakah BMI-nya kurang dari 18,5. Jika iya, maka tidak sehat namun underweight dan underweight gitu ya Mas Mbak. Kemudian apakah kurang dari 24,9. Jika iya, tidak sehat dan berat badan normal. Kemudian jika no, kita lihat lagi apakah kurang dari 29,9. Jika iya, tidak sehat namun kelebihan berat badan. Kemudian sudah lebih dari 37,5 dan lebih dari 29,9 BMI-nya, maka tidak sehat namun sangat kelebihan berat badan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait bagaimana cara menuliskan coding Python untuk program if statement dengan kondisi bersarang. Dimana di slide sudah disebutkan bahwa kasus yang kita bahas adalah untuk menerjemahkan apakah seseorang itu dikatakan kondisinya sehat, kemudian berat badannya ideal atau tidak didasarkan pada suhu, tinggi, dan berat badan. Untuk itu cara menuliskannya adalah menuliskan codingnya adalah sebagai berikut. Sama dengan integer dari input, kemudian kita kasih quotation input suhu, tentunya ini dalam, kemudian selanjutnya tinggi, integer dari input dengan tulisan di sini inputkan badan cm. Kemudian terakhir itu yang input yang kita gunakan adalah berat, itu dari input badan kilogram. Baik, ini adalah input yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya adalah menghitung BMI, di mana BMI formulanya adalah sama dengan berat dibagi dalam kurung tinggi per 100. Kemudian di sini pangkat 2. Pangkat 2 itu menggunakan bintang 2 itu ya, Mas Mbak. Kemudian selanjutnya adalah mencetak BMI-nya. Anda adalah BMI ini yang kita cetak. Kemudian pengondisian yang pertama itu adalah kurang dari sama dengan, maka ada pengandian. Nah ini bersarangnya itu di sini ya, if nya kurang dari 18,5 Anda sehat underweight. Kemudian elif
kurang dari 24,9 Anda sehat dan berat normal. Kemudian elif kurang 9, maka aksinya adalah print 6 berat pi adalah aksinya print dan sehat kelebihan badan. Baik, jadi ini adalah kondisinya ya Mas Mbak. Jadi bersarangnya itu di sini. Jadi jika dia memenuhi kondisi ini, maka ada kondisi selanjutnya. Diklasifikasikan yang mana nih? Kemudian, nah ini percabangan dari if yang ini, yang di baris ke-6 itu adalah else-nya. Jadi dia selain kurang sehat dan underweight, tidak sehat, namun ya, karena kebalikan. Kemudian Anda sehat dan baik. Kalau kita coba running, misalkan Mas Mbak, ini misalkan tinggi badan, suhu badan saya hari ini 36, tinggi badan saya 173, berat badan saya dalam kilogram itu 58, maka itu BMI saya adalah 19,379. Nah, saya dinyatakan sehat dan berat badan normal. Baik, Mas Mbak. Jadi ini berikut adalah coding untuk menuliskan permasalahan pengklasifikasian sehat dan normal atau tidaknya orang dilihat dari body mass index dengan menggunakan logika if statement kondisi bersarang. Selanjutnya adalah contoh program, beberapa contoh program yang harapannya dengan contoh-contoh program berikut dapat membantu Mas Mbak untuk memahami materi bahasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah program untuk menentukan apakah angka itu ganjil atau genap. Maka flowchartnya adalah sebagai berikut: inputkan X, kemudian hitung A sama dengan X modulus 2. Jadi kita hitung nilai sisanya kalau dibagi 2. Kalau nilai sisanya sama dengan 0, maka dia bilangan genap. Kalau ada nilai sisanya tidak lebih dari 0, 1 dan seterusnya, maka dia bilangan ganjil. Jadi kalau dibagi 2 sisa 1, maka dia bilangan ganjil. Jadi misalkan 2 itu kalau dibagi 2 habis, maka dia A-nya sama dengan 0 modulusnya. Tapi kalau 5, kalau dibagi 2 itu sama dengan 2, yaitu 4 nanti ya. Bagi 2 sisa 1. Nah, modulusnya bersisa tidak sama dengan 0, maka dia adalah. Baik, selanjutnya kita akan menuliskan coding untuk contoh program yang pertama, yaitu membedakan apakah sebuah input itu merupakan bilangan ganjil atau genap. Jadi di materi Python ini saya menggunakan IDE PyCharm, Mas Mbak. Jadi untuk membuat coding baru itu diklik kanan di sini, kemudian new, kemudian Python file. Kemudian saya kasih nama misalkan if ganjil genap. Enter, nanti muncul di sini baru kita isikan. Jadi inputnya adalah sama dengan in integer dari input, masukkan sama dengan A dengan 0, X adalah genap. Kemudian L bilangan hitung nilai sisa pembagian. Kemudian program yang kedua menentukan apakah sebuah nilai dari seseorang mahasiswa itu apakah dia layak mendapatkan A, B plus B, C plus C, D plus D atau E. Keterangannya dia dapat A itu jika lebih dari 80, B plus jika lebih dari 75,
B 70, C plus lebih dari 65, C 60, D plus 55, dan D 50. E itu berarti kurang dari 50. Maka flowchartnya adalah sebagai berikut. Start, inputkan nilai. Masuk kondisi pertama, apakah lebih dari 80? Jika ya, dia print nilai A. Jika tidak, apakah lebih dari 75? Jika ya, maka dia print B plus 70B, 65C plus 60C, 55D plus no D. Jadi kurang dari 55 dia dapat nilai D. Selesai. Baik, ini adalah alur program terkait dengan untuk menentukan nilai. Selanjutnya kita akan menuliskan coding untuk contoh program yang kedua, yaitu mengklasifikasikan nilai berdasarkan kriteria yang ada di flowchart ya, di contoh soal. Yang pertama kita lakukan adalah membuat input yaitu nama dan nilai. Misalkan nama sama dengan input, kemudian kita kasih di sini inputkan nama, nilai kan nilai. Ini kita kasih masukan skala 1 sampai. Kemudian kita lakukan pengondisian yang pertama, yaitu lebih besar. Maka lakukan aksinya adalah print nama mendapatkan nilai A. Copy saja. Kemudian elif itu kondisi lebih dari, maka aksinya adalah dia mendapatkan nilai B plus. Kemudian elif lebih dari, maka dia layak mendapatkan nilai B. Selanjutnya berturut-turut sampai kondisi lebih besar, maka dia layak mendapatkan nilai C plus. Kemudian elif nilai lebih, maka dia layak mendapatkan nilai C misalkan. Kemudian nilai lebih besar, mendapatkan nilai D plus. Kemudian elif terakhir lebih dari, ini mendapatkan nilai D. Else nya. Kemudian untuk program yang ketiga, program untuk menentukan apakah sebuah input itu berupa string termasuk konsonan atau huruf vokal. Baik, jadi Mas Mbak kita menginputkan huruf, kemudian programnya nanti menentukan apakah huruf tersebut konsonan atau huruf vokal. Maka startnya deklarasi huruf vokal, kemudian diinputkan huruf X, kemudian ada desain di situ apakah X huruf vokal. Jika ya, maka X adalah huruf vokal, no, X adalah huruf konsonan. Selesai. Ini adalah flowchart untuk program ketiga. Selanjutnya kita masuk ke Python untuk mengilustrasikan bagaimana program. Baik, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengetikkan code untuk coding program yang ketiga, yaitu menguji apakah input yang dimasukkan itu merupakan huruf vokal atau konsonan. Jadi sesuai dengan yang di flowchart, maka yang pertama kita lakukan adalah mendeklarasikan list dari huruf vokal. Jadi kita akan A sama dengan A sesuai anggota, kemudian U, A, E, akhir O. Ya, sini ada 5 huruf vokal sih. Kemudian B itu adalah dari huruf yang kita masukkan. Ini ujian yang pertama, if B A. Nah, ini artinya kita ingin menguji
B ada di list vokal. Nah, ini yang kondisinya ya. Kemudian jika ada, maka print B huruf dalam list, maka adalah huruf konsonan. Baik, nah ini sekali lagi code ini bisa digunakan untuk menguji keanggotaan di dalam list ataupun tuple nanti sesuai dengan tipe data yang digunakan. Kemudian kalau kita run, misalkan, nah nanti ada inputkan huruf. Ini ganti dulu. Nah, kita run, inputkan huruf. Itu misalkan E. Nah, E adalah huruf vokal. Dan kalau kita coba yang huruf konsonan, misalkan Z. Z adalah huruf konsonan. Baik, jadi Mas Mbak berikut adalah coding untuk contoh program yang ketiga. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya yang terakhir adalah tugas. Jadi Mas Mbak kita beri tugas, yaitu membuat flowchart dan coding program untuk melakukan sorting 3 bilangan. Sekali lagi hanya menggunakan if statement dan tidak boleh menggunakan looping atau fungsi sort. Baik, ini adalah tugas untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Atas perhatian Mas Mbak, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.